Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, mujibud da'wat, rafi'ud darajat, wa huwa alladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at, ghafirud dhunubat wa munazzilul ayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usi nafsi wa usikum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Semoga kita sehat selalu Bapak Ibu. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Sabtu, kita memasuki juz ke-23, dimulai pada ayat 28 surat Yasin. Juz 23 ini berisi seluruh surat As-Saffat dan surat Shad dan berakhir pada ayat 31 surat Az-Zumar. Hadirin, ini semua adalah surat Makkiyah yang berfokus pada keyakinan utama kita. Inti tema yang mengalir melalui juz ini adalah iman, taubat, dan persiapan menuju akhirat. Tema akhirat sangat ditekankan di seluruh juz ini. Surat Yasin berisi beberapa bagian tentang akhirat, sedangkan surat As-Saffat dan surat Shad keduanya menggambarkan akhirat secara rinci. Selanjutnya surat Az-Zumar diakhiri dengan serangkaian ayat yang menggambarkan peristiwa bagaimana orang-orang masuk surga dan neraka. Fitur unik yang ditemukan di keempat surat ini adalah narasi percakapan orang-orang di surga dan neraka. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat Yasin kita belajar tentang seorang da'i yang kaumnya menolak untuk mempercayainya dan malah membunuhnya. Bahkan di surga pun dia masih memikirkan mereka, masih memikirkan umatnya, dan berharap mereka bisa melihat ganjaran yang diterimanya, sehingga kaumnya percaya. Surat berikutnya menunjukkan kepada kita penyesalan orang-orang kafir karena mengikuti pemimpin mereka. Alasan mereka tidak dapat diterima karena kita masing-masing telah dikaruniai kehendak bebas dan hati nurani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah mengilhamkan kepada manusia itu jalan fujur dan jalan ketakwaan. Dan kita bebas memilih. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan dua jalan. Memilih untuk mengikuti para pemimpin yang secara membabi buta ke jalan yang salah adalah pilihan yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Pemimpin dan yang dipimpin akan datang
kepada satu sama lain, saling menyalahkan satu sama lain. Mereka pengikut akan berkata kepada pemimpin mereka, sungguh, kalian dulu datang kepada kami dari kanan. Pemimpin-pemimpin mereka akan menjawabnya, kalian sendirilah yang memang tidak mau beriman. Kami tidak memiliki wewenang atas kalian. Kalian sendirilah yang menjadi kaum yang melampaui batas. Maka pantaslah atas kita ketetapan Tuhan kita. Pasti kita akan merasakannya. Kami telah menyesatkan kalian, sesungguhnya kami sendiri adalah orang-orang yang sesat. Pada hari itu, mereka akan sama-sama mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kami memperlakukan orang-orang yang berbuat dosa. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang sama berlanjut dalam surat Shad. Para pengikut yang berakhir di neraka akan mengutuk pemimpin mereka dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melipat gandakan hukuman untuk pemimpin mereka. Mereka akan berkata, ya Tuhan kami, barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini, berikanlah azab kepadanya 2 kali lipat di dalam neraka. Hadirin, dalam surat Az-Zumar kita melihat alasan yang dibuat orang untuk tidak mengikuti kebenaran. Alasan yang tidak dapat diterima di akhirat. Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besarnya penyesalanku karena telah melalaikan kewajibanku kepada Allah Azza wa Jalla. Dan karena aku memang termasuk orang-orang yang mengolok-olokkan agama Allah. Atau agar jangan ada yang mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau agar jangan ada yang mengatakan, ketika melihat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saja aku punya kesempatan kembali ke dunia, tentu aku akan menjadi orang-orang yang berbuat baik. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyesalan penghuni neraka adalah tema umum yang muncul di seluruh juz 23. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan kita orang beriman tanpa harapan. Di tengah semua ini terletak ayat harapan. Ayat paling optimis dalam Al-Quran. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi mereka yang berbuat baik di dunia ini, akan ada balasan kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Hadirin, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini merupakan pengingat yang tegas bahwa selama kita hidup, kita memiliki kesempatan untuk bertobat dan beramal saleh untuk menuju surga Allah Azza wa Jalla. Percakapan penghuni neraka harus berfungsi sebagai pencegah terhadap dosa dan harus mendorong kita, memotivasi kita menuju pertobatan dan kebenaran. Selama kita hidup,
pintu tobat tetap terbuka sebelum nyawa ditenggorokan. Hadirin, surat-surat ini juga membahas mengenai surga. Aliran ayat-ayat Al-Quran menciptakan keseimbangan antara harapan dan ketakutan. Kita membutuhkan keseimbangan ini untuk terus mencoba menghindari dosa sambil tidak kehilangan harapan pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kalau kita membaca Al-Quran, kalau kita cermati ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran itu paling banyak ayat-ayat yang membicarakan tentang surga Allah Subhanahu wa taala dibandingkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, hadirin? Rahmat kasih sayang Allah lebih besar daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada siksa Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Hadirin, sebagai manusia yang memiliki kelemahan, kita tidak dapat berfungsi secara maksimal tanpa keseimbangan antara harapan dan ketakutan. Untuk membangun keseimbangan ini, surat-surat ini juga berisi deskripsi yang indah tentang surga dan para penghuni surga. Ini adalah pengingat. Orang yang taat akan mendapat tempat kembali yang baik, yaitu Taman Eden. Surga Eden. Dengan pintu terbuka lebar bagi mereka. Mereka bersantai di dalamnya dan meminta buah dan minuman yang berlimpah. Bersama mereka akan ada pelayan-pelayan berusia sama yang menatap dengan tatapan teduh. Inilah yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Sungguh, inilah rezeki dari kami yang tidak akan ada habis-habisnya. Hadirin, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita memasuki juz 24. Juz 24 dimulai pada ayat 32 surat Az-Zumar, kemudian berisi seluruh surat Ghafir dan berakhir pada ayat 46 surat Fussilat. Tema umum yang ada di ketiga surat ini adalah percakapan para malaikat dengan atau tentang orang-orang beriman. Surah Az-Zumar diakhiri dengan gambaran para malaikat yang kelak akan menyapa orang-orang beriman di pintu-pintu surga. Sedangkan surat Ghafir menyebutkan para malaikat yang berada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala berdoa untuk orang-orang yang beriman. Lalu surat Fussilat menunjukkan kepada kita kabar gembira dari para malaikat kepada orang-orang yang saleh pada saat kematian. Hadirin, kita tahu bahwasannya jikalau ada orang yang meninggal dan orang meninggal itu adalah mayit, itu adalah seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mayit ini dibawa oleh keluarganya untuk menuju ke perkuburan. Mayit ini akan berkata, "Ayo, cepat, cepat. Cepat, cepat menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala."
Karena dia tahu tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, ketika dia meninggal dunia, lalu mayitnya itu dibawa oleh keluarganya menuju ke perkuburan, jangan cepat-cepat. Jangan cepat-cepat. Sungguh celaka aku. Sungguh celaka aku. Dan perkataan ini hanya bisa didengar selain jin dan manusia. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala mendengar kecuali jin dan manusia. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zumar diakhiri dengan ayat-ayat tentang rombongan orang-orang yang memasuki neraka dan surga. Dan bagaimana para penjaga kedua tempat tersebut akan menyapa dua rombongan yang berbeda itu. Orang-orang kafir akan digiring ke neraka secara berombongan. Hingga apabila mereka telah sampai kepadanya, yaitu neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, bukankah telah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kamu tentang pertemuan hari ini? Mereka akan menjawab, ya benar. Tetapi azab itu telah ditetapkan bagi orang-orang kafir. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka itu. Kekallah di dalamnya selama-lamanya. Maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang menyombongkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya akan digiring ke surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka telah sampai kepada pintu surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, para penjaganya akan berkata kepada mereka, Assalamualaikum. Berbahagialah kamu. Maka masuklah kalian kekal di dalamnya. Dan mereka akan berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memenuhi janji-janjinya kepada kami, membuat kami mewarisi bumi dan memperkenankan kami menikmati surga sesuka kami. Hadirin, maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal saleh. Dan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melihat para malaikat melayang-layang di sekitar arsy, bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil. Dan dikatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema lain yang mengalir melalui juz ini adalah tentang taubat. Surat Az-Zumar berisi ayat harapan. Dan surat berikutnya bernama Al-Ghafir. Ghafir adalah salah satu nama indah Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna. Artinya adalah yang maha pemaaf. Banyak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan hukuman dan pengampunan. Disebutkan dalam surat ini yang menciptakan keseimbangan antara harapan dan ketakutan. Maka bersabarlah. Sesungguhnya janji Allah itu benar
Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam surganya. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan mohon ampun atas dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Hadirin, di awal surat ini kita memiliki bagian yang kuat tentang para malaikat di sekitar singgasana Allah Subhanahu wa taala dan doa yang mereka panjatkan untuk orang-orang yang beriman. Para malaikat yang membawa arsy dan para malaikat di sekitarnya bertasbih sambil memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman seraya berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu-Mu. Maka ampunilah mereka yang bertobat dan mengikuti jalan-Mu, dan lindungilah mereka dari siksa api neraka. Dan masukkanlah mereka, ya Tuhan kami, ke dalam surga keabadian yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara orang tua mereka dan pasangan mereka dan keturunan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan lindungilah mereka dari bencana kejahatan. Barang siapa yang Engkau lindungi dari bencana kejahatan pada hari itu, kedahsyatan huru-hara hari kiamat, kedahsyatan di hari di padang mahsyar, maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya. Dan demikian itulah kemenangan yang agung. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Fussilat menggambarkan para malaikat yang datang kepada orang beriman pada saat kematian dan kabar gembira yang mereka bawa. Hadirin, ketika seorang beriman dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut oleh malaikat maut, dia akan melihat suatu penglihatan yang tidak pernah dilihat olehnya sebelumnya. Matanya melihat ke atas. Orang-orang yang beriman akan melihat di hadapannya ada malaikat rahmah. Dan mereka tersenyum kepada orang-orang beriman. Hadirin. Mereka tersenyum kepada orang-orang beriman. Hadirin. Sedangkan orang-orang kafir yang ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut dengan sekeras-kerasnya, mereka berteriak sebenarnya. Yang bisa mendengar jeritan mereka adalah selain jin dan manusia. Dan mereka melihat, yang mereka lihat bukan malaikat rahmah, bukan malaikat rahmah, melainkan malaikat azab. Malaikat azab yang mereka lihat. Tetapi orang-orang beriman, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawanya, dia akan melihat malaikat rahmah, malaikat kasih sayang. Dan para malaikat tersenyum kepadanya. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka istiqomah. Mereka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
meneguhkan pendirian mereka, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, La tahzan, jangan takut dan jangan bersedih. Mereka tersenyum hadirin kepada orang-orang beriman. Tetapi bergembiralah dengan kabar surga. Jangan takut dan jangan bersedih, tetapi bergembiralah dengan kabar tentang surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Kami adalah pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam surga kalian akan memperoleh apapun yang kalian inginkan. Dan kalian akan memperoleh apapun yang kalian minta. Subhanallah. Masya Allah hadirin. Sebagai penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin, tema perdobatan, pengampunan dan hukuman semua mengalir bersama di sepanjang juz 24 ini. Sentral dari semua ini dapat dilihat pada kisah Nabi Musa dalam surah Ghafir. Ada fokus unik dalam surat ini. Pada anggota keluarga Fir'aun yang percaya dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan mengikutinya. Menunjukkan bagaimana hidayah dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjangkau hati orang-orang yang tulus, tidak peduli dari keluarga mana mereka berasal. Kita tahu ini adalah cerita tentang Asia, istrinya Fir'aun. Ya. Dan beliau beriman kepada Nabi Musa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang wanita yang beriman dari keluarga Fir'aun, yang selama ini menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seorang wanita karena mengatakan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sungguh dia telah membawakanmu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Jika dia pembohong, kebohongannya akan kembali menimpanya. Tetapi jika dia benar, maka sebagian dari apa yang dia ancamkan kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas dan pendusta. Wahai kaumku, pada hari ini kerajaan ada padamu dengan berkuasa di negeri ini, tetapi siapa yang akan menolong kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala jika azab itu menimpa kita? Fir'aun berkata, aku tidak menunjukkan kepadamu kecuali apa yang aku pandang baik, dan aku tidak menunjukkan kepadamu kecuali jalan yang benar. Ini adalah perkataan dusta dari Fir'aun. Hadirin, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita jalan-jalan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api neraka. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian hadirin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya Ustaz Nana. Baik, ini sudah ada jamaah Ibu Eti yang mempertanyakan tentang apa kaitannya surat As-Saffat di mana didahului oleh ayat tentang malaikat yang berbaris-baris dengan penyesalan kaum yang sesat dalam surat-surat pada juz 23, Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kaitannya surat As-Saffat yang malaikat bersab-sab, berbaris-baris dengan penyesalan orang-orang kafir? Bapak Ibu, di dalam surat ini kita tahu bahwasannya para malaikat akan menyapa orang-orang kafir ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat semuanya menyapa mereka, kesengsaraan bagi kalian. Kesengsaraan bagi kalian, dan kalian kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Neraka adalah tempat kembali yang paling buruk. Lalu mereka mengatakan, ya Allah, sekiranya Engkau memberikan kami waktu untuk kembali ke dunia, pasti kami akan berbuat baik. Lalu para malaikat mengatakan, tidak, tempatmu di neraka, dan kalian kekal di dalam neraka, dan tidak ada tempat kembali kecuali neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah penegasan bahwasannya semakin mendalam penyesalan mereka, hadirin. Ini adalah hinaan bagi mereka, bagi orang-orang yang melampaui batas, bagi orang-orang kafir. Karena mereka mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghinaan bagi mereka. Para malaikat menyapa mereka dengan sapaan yang paling buruk kepada mereka. Demikian, Ibu. Semoga bisa menjawabnya. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya ada Ibu Fitri. Silakan Ibu Fitri. Mohon mikrofonnya untuk dibuka. Silakan Ibu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Dari penjelasan surat Al-Jumar, yaitu tentang tema surga dan neraka, Ustaz, bagaimana dengan orang-orang pendosa yang di ujung kehidupannya bertaubat, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, kalau Bagus heran sekali kesiran. pertanyaan. Bagus Terima sekali kasih. pertanyaan, Masya Allah. Baik, Ibu. Baik, Ibu, Bapak, Masya Allah. Bagaimana nasib orang-orang yang ketika di akhir hayatnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masya Allah. Bagus sekali. Ya. Bapak, Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya. Punten Bapak, Ibu. Para mufassir, para ahli tafsir, mereka menafsirkan dengan beberapa metode, dengan beberapa cara. Ya. Metode yang pertama adalah menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Kemudian metode yang kedua adalah menafsirkan ayat dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat Bapak Ibu punten, apakah di dalam Al-Qur'an disebutkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu, apakah di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasannya subuh 2 rakaat, kemudian zuhur 4 rakaat? Tidak, Bapak Ibu. Tetapi disebutkan di dalam hadis. Diberikan penjelasannya di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para mufassir menafsirkan ayat, metode yang ketiga adalah menafsirkan ayat dengan perkataan para sahabat. Yang ketiga. Ya. Yang keempat, menafsirkan ayat dengan ijma para ulama. Ijma. Ya. Pertanyaan Ibu, para mufassir menjelaskan tentang ayat-ayat yang berada di dalam surat Az-Zumar ditafsirkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung di akhir hayatnya. Bapak Ibu mohon doanya, tolong doakan saya. Kita sama-sama berdoa Bapak Ibu. Orang-orang yang dari kecil dididik secara Islami, anak yang dididik dari kecil secara Islami, kemudian menganjak remaja, lalu dewasa, bahkan sudah berkeluarga, tidak ada jaminan kalau dia mati dalam keadaan Islam. Tidak ada jaminan Bapak Ibu. Siapa yang menjamin? Tidak ada jaminan.
Maka dari itu Bapak Ibu mohon doakan saya. Semoga saya masih dalam keadaan husnul khatimah. Bukan su'ul khatimah. Bukan su'ul khatimah Bapak Ibu. Ya. Adapun orang-orang yang ketika bertobat di masa tuanya, Masya Allah. Saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu. Sangat mengapresiasi. Mungkin ketika mudanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika mudanya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika memasuki usia yang tidak bisa lagi dibilang muda, akhirnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Lalu dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah. Ya. Ada sebuah hadis Bapak Ibu. Ada orang yang ditetapkan bahwasannya antara dia dengan surga itu jaraknya itu dekat sekali. Dekat sekali. Tetapi ketika di akhir hayatnya dia mengerjakan amalan penghuni neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam neraka. Ada orang yang ketika mudanya lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara dia dengan pintu neraka dekat sekali. Dekat sekali. Tetapi ketika akhir hayatnya dia mengerjakan amalan penghuni surga. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga Allah. Bapak Ibu. Maka dari itu ada doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin Bapak Ibu hafal doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati. Tetapkanlah hati kami pada agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati. Tetapkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Seperti itu Bapak Ibu. Semoga bisa menjawabnya. Bapak Ibu mohon doakan saya. Ya, kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu. Ya. Demikian, Ibu. Baik, terima kasih Putri dan Ustadz atas penjelasannya. Selanjutnya Ibu Yanti Nurdin, silahkan. Assalamualaikum Ustadz Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Fusilat, di situ dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika disampaikan kepada mereka pasti akan celaka. Sesungguhnya Quran itu kan kitab yang mulia. Yang saya ingin tanyakan, bagaimanakah ciri-ciri atau golongan orang yang mengingkari Al-Quran di zaman sekarang? Padahal banyak orang-orang Islam yang juga sama-sama tahu kalau Al-Quran itu mulia. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya, bagus sekali Ibu. Baik. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang-orang yang mengingkari Al-Quran. Ya Allah. Padahal Al-Quran adalah petunjuk kita bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada keraguan di dalamnya Bapak Ibu. Dan orang-orang kafir pun gak akan bisa membuat satu ayat pun semisal dengan Al-Quran. Tapi ada saja di zaman sekarang ini orang yang mengatakan bahwasannya Al-Quran itu sudah tidak lagi relevan. Al-Quran itu sudah tidak relevan lagi pada zaman sekarang ini. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Bapak Ibu punten, Al-Quran insya Allah sangat-sangat relevan
dengan perkembangan zaman sampai akhir zaman. Ya. Bapak Ibu, bagi orang-orang yang mendurhakai Al-Quran, di dalam surat Thaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat dia buta ketika di akhirat. Membuat dia buta ketika di akhirat. Lalu dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, kenapa Engkau memperlakukan aku seperti ini, padahal aku di dunia itu melihat." Padahal aku di dunia melihat. Apa kata Allah, hadirin? Sesungguhnya kalian itu ketika di dunia telah melalaikan Al-Quran. Al-Quran hanya dijadikan hiasan saja. Tidak dibaca, tidak direnungi, dan tidak diamalkan. Usi nafsi wa usikum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku itu telah menjadikan Al-Qur'an terabaikan, tidak diperhatikan, dan itu terbukti di zaman sekarang ini, Bapak Ibu." Dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Qur'an. Bukan orang-orang yang jauh dari Al-Quran, Bapak Ibu. Al-Quran sebagai penolong. Kita tahu itu, Bapak Ibu. Al-Quran sebagai syafaat buat kita. Tapi bagaimana kalau Al-Quran kita lalaikan? Apakah Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita? Tidak, Bapak Ibu. Maka dari itu, semoga kita selalu membaca Al-Quran setiap hari, Bapak Ibu. Setiap waktu. Tidak bosan-bosan untuk membaca Al-Quran. Bapak Ibu, saya akan coba menyebutkan ada satu keutamaan bagi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggandengkan surganya dengan surga para nabi. Surga para orang-orang yang mulia. Masya Allah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, Allah akan menggandengkan surganya dengan para orang-orang yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang-orang yang membaca Al-Quran wa yata'ta, tetapi masih terbata-bata membacanya. Wa huwa 'alaihi syaqul lahu ajran, dia akan mendapatkan 2 pahala. Akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala membacanya, yang mana 1 huruf sama dengan 10. Kemudian pahala kesabarannya. Yang kedua adalah pahala kesabarannya. Sulit sekali dia membacanya. Terbata-bata, tetapi dia sabar. Sabar. Dan akhirnya alhamdulillah dia mahir. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, Bapak Ibu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian Bapak Ibu. Semoga bisa menjawabnya. Baik Ustadz, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir Ustadz, saya ingin bertanya terkait dengan penjelasan Ustadz di Juz 23 tadi tentang kebenaran. Kenapa ketika kebenaran itu disampaikan, seringkali terjadi penolakan? Bahkan tidak jarang orang tersebut difitnah, Ustadz. Gitu ya. Dan pertanyaan saya adalah, apa balasan bagi orang yang menyampaikan kebenaran ini, namun balasannya dia adalah difitnah dari orang lain? Dan
Apa juga balasan bagi orang yang memfitnah orang ini? Silakan Ustaz. Bagus sekali pertanyaannya. Baik Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, sudah sunnatullah. Sudah ketetapan Allah. Jangankan kita hadirin, para rasul dan para nabi ketika mereka menyampaikan risalahnya kepada kaumnya, bukan hanya mendapatkan penolakan, ancaman, pembunuhan. Bahkan pembunuhan hadirin. Ya. Kemarin, akhir dari surat Yasin, disebutkan bahwasannya ya, ada 3 rasul, 3 nabi, ya, 3 nabi yang ingin menyampaikan. Tadi kita ulang di pembahasan awal-awal pembahasan juz 23. Ya. Ada 3 nabi yang menyampaikan kepada umatnya ditolak. Ya. Ditolak oleh mereka. Ketika nabi ini meninggal dunia, nabi ini tetap menginginkan supaya umatnya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka menolaknya. Bahkan membunuhnya. Membunuhnya hadirin. Lalu bagaimana kalau kita menyampaikan kebenaran hadirin? Menyampaikan kebenaran balighu anni walau ayah. Itu wajib hadirin. Punten Bapak Ibu, dakwah itu tugasnya siapa? Tugas seluruh orang beriman, orang muslim hadirin. Bukan tugas seorang ustadz atau ustadzah. Berdakwah adalah tugasnya setiap muslim dan muslimah. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah walaupun cuma 1 ayat. Sampaikan kepada mereka, dakwahkan kepada mereka walaupun 1 ayat. Sampaikanlah kebenaran walaupun pahit. Dan tugas kita menyampaikan. Hanya menyampaikan hadirin. Tetapi apakah audiens itu orang yang kita memberikan pengarahan atau pencerahan, dia menerima arahan kita atau menolaknya, itu hanya urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepadanya. Kalau kita sudah memberikan penjelasan tentang kebenaran, lalu dia menolaknya, kita selesai tanggung jawab kita. Selesai tanggung jawab kita sebagai seorang beriman. Ya. Lalu apa hukuman dia? Lalu bagaimana nasib dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu bahwasannya orang-orang yang menolak kebenaran pasti ada ganjaran yang paling tepat untuknya. Ya. Tugas kita adalah menyampaikan hadirin. Menyampaikan, mendakwahi. Kalau mereka menolaknya, kita sudah berlepas tangan. Tinggal dia yang berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jangan bersedih kalau dakwah kita, nasihat kita tidak diterima oleh orang lain. Kita lihat Bapak Ibu punten, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Mekah, awal-awal berdakwah di Mekah, apa yang terjadi hadirin? Penolakan, bahkan pembunuhan, ancaman pembunuhan. Tetapi Masya Allah hadirin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, apa yang terjadi hadirin? Mereka menyambutnya. Mereka menyambut dakwah kita, menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi ketika kita berdakwah di negara ini, kita ditolak, tetapi negara lain kita diterima. Jangan bersedih hadirin ketika nasihat kita tidak diterima oleh
orang lain. Seperti itu Ibu, semoga bisa menjawabnya.